Ruben Amorim kembali menunjukkan kepiawaiannya sebagai pelatih dengan taktik cemerlang saat membawa Manchester United, MU, meraih kemenangan gemilang 4-0 atas Everton di Old Trafford pada Minggu, 1 Desember 2024. Kemenangan ini tidak hanya menambah poin bagi MU, tetapi juga menjadi sorotan utama di Premier League pekan ini. Keputusan mengejutkan Amorim untuk menurunkan Joshua Zirkzee sejak menit awal, menggantikan Rasmus Højlund, menjadi kunci sukses dalam pertandingan ini. Banyak yang meragukan langkah tersebut, mengingat Højlund dikenal dengan gaya bermain fisiknya yang dianggap lebih cocok untuk menghadapi pertahanan Everton. Namun, hasil akhir membuktikan bahwa Amorim telah merancang strategi yang brilian. 2 gol dari Zirkzee dan tambahan dari Marcus Rashford menjadi bukti nyata bahwa keputusan pelatih asal Portugal ini tidak hanya berani, tetapi juga sangat efektif. Mari kita telusuri lebih dalam kronologi dan analisis taktik yang membuat pertandingan ini begitu menarik. Halo penikmat sepak bola, sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Di pekan ke-13 Premier League 2024-2025, Manchester United menunjukkan taringnya sebagai tuan rumah di Old Trafford dengan penguasaan bola yang mengesankan mencapai 60%. Sementara itu, Everton tampak kesulitan menghadapi gempuran serangan cepat setan merah, hanya mampu menguasai bola sebesar 40% dan tertekan sejak awal laga. Atmosfer pertandingan pun dipenuhi semangat dan intensitas, menciptakan momen-momen mendebarkan di lapangan hijau. Ruben Amorim menerapkan strategi cerdas yang menekankan penguasaan lini tengah dan serangan balik yang mematikan. Dengan tingkat akurasi umpan mencapai 90%, Manchester United berhasil menciptakan berbagai peluang berbahaya. Kombinasi memukau antara Rashford dan Zirkzee menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Everton yang tampak kewalahan menghadapi gelombang serangan yang tak kunjung reda. Amorim mengungkapkan bahwa Zirkzee adalah sosok yang pas untuk mendukung strategi serangan cepat yang ia terapkan dalam pertandingan kali ini, menambahkan sentuhan dinamis yang sangat dibutuhkan untuk menggempur pertahanan lawan. Kemenangan telak 4-0 ini sekaligus mencatatkan sejarah sebagai salah satu momen paling gemilang di Premier League musim ini. Ruben Amorim seperti menunjukkan cara mainkan pemain bintang pada Erik ten Hag pendahulunya. Dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Ruben Amorim pada pertandingan Liga Inggris keduanya, Ahmad membuktikan diri sebagai pemain potensial yang bisa menjadi pembeda di bawah pelatih baru. Pemain asal Pantai Gading berusia 22 tahun ini memberikan 2 assist, yang menjadikannya total 5 assist musim ini ditambah 3 gol di semua kompetisi. Ahmad juga menunjukkan penampilan luar biasa dalam bertahan melawan Iliman Ndiaye dan menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan di sisi kanan. Kerjasama apik dengan Rashford menjadi kunci kemenangan setelah United berhasil melewati 30 menit pertama yang sulit. Ahmad kini menunjukkan kualitasnya dan membuktikan dirinya sulit untuk diabaikan dengan ujian sebenarnya akan datang saat mereka bertandang ke Arsenal. Pujiannya dari Amorim sangat kontras dengan perlakuan yang diterima Ahmad di bawah Erik ten Hag. Meskipun tampil impresif saat diberi kesempatan, Ahmad kesulitan mendapat kepercayaan penuh dari pelatih asal Belanda tersebut. Bahkan Omari Forson lebih sering dipilih di atasnya, termasuk saat melawan Fulham pada Februari. Ahmad memulai musim ini sebagai starter dan mencetak gol saat kalah 2-1 dari Brighton, namun kemudian dicadangkan pada pertandingan berikutnya. Setelah kembali menjadi starter melawan Southampton pada September, dia memberi assist untuk gol Rashford, tetapi tetap harus menunggu di bangku cadangan di pertandingan berikutnya. Ten Hag lebih memilih pemain-pemain seperti Jadon Sancho, Anthony, Facundo Pellistri, dan Forson di atas Ahmad yang tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Namun, Van Nistelrooy yang menggantikan Ten Hag sementara segera menyadari kesalahan ini dan memberinya kesempatan. Ahmad mencetak brace saat dimainkan melawan PAOK di Liga Eropa dan mempertahankan tempatnya pada kemenangan 3-0 melawan Leicester. Kini, Amorim mengikuti jejak Van Nistelrooy dengan tetap memberikan kesempatan pada Ahmad,
yang membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan gemilang dalam 2 pertandingan Liga pertama bersama pelatih baru. Peran dan sistem baru yang diberikan Amorim membuat amat berkembang pesat, membuktikan dirinya sangat berharga setelah perlakuan yang kurang memadai di era Ten Hag. Selain Ahmad, bek ini sekarang memenuhi potensi dan siap untuk menjadi bagian penting dari proyek pelatih baru di Old Trafford. Ketika Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih Manchester United dan para penggemar mulai mempelajari formasi 3-4-3 yang terkenal, mereka dengan cepat mulai memainkan football manager di kepala mereka, memikirkan pemain mana yang paling cocok dengan sistem pelatih baru tersebut. Yang menarik adalah siapa yang akan menempati posisi bek sayap, peran yang jarang terlihat di United. Dan dari semua kandidat untuk posisi tersebut, Diogo Dalot lebih menonjol daripada siapapun. Amorim telah mencoba 5 pemain untuk peran tersebut dalam 3 pertandingan pertamanya. Sebagai pelatih Setan Merah dan Dalot tampaknya telah mengamankan tempatnya. Pemain internasional Portugal itu bermain selama 90 menit sebagai bek sayap kiri dalam pertandingan pertama sang pelatih di Ipswich Town, dan tampil meyakinkan, memenangkan keempat duel daratnya dan melepaskan 1 tembakan tepat sasaran. Ia berada di bangku cadangan untuk pertandingan kandang Amorim melawan Bodo Glimt, setelah sang pelatih mengisyaratkan akan merotasi skuad tetapi segera diminta untuk bertindak. Mantan bos Sporting CP itu segera beralih ke Dalot untuk membantu United keluar dari potensi kekacauan. Kedatangan pemain asal Portugal itu menutup lubang menganga di sisi kiri United, dan dalam waktu 5 menit tim kembali unggul saat Rasmus Højlund mencetak gol keduanya malam itu. Pergerakan itu datang dari sisi kanan, tetapi permainan terbaik United adalah di sisi kiri, di mana Dalot bergerak maju mundur, memberi umpan kepada Alejandro Garnacho saat ia tidak menjaga pertahanan. Penampilan impresifnya kembali terlihat saat Setan Merah menghajar Everton 4 gol tanpa balas. Dia tampil sebagai bek sayap kiri dan bermain penuh di laga ini. Dalot mencatatkan 88% akurasi umpan dan 83% akurasi umpan panjang. Sementara ia juga memenangkan 4 duel dan 2 tackle. Bakat Dalot untuk bermain sebagai bek sayap seharusnya tidak mengejutkan, karena ia menghabiskan 1 musim penuh bermain di posisi itu untuk tim B Porto. Dan menurut mantan pelatih muda Antonio Vola, Dalot sangat siap untuk beroperasi secara efektif di posisi itu.